pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Helmina Sujud SPD, nomor peserta PPG 5030 7885 187001, NIM PPG 258690500755. Hendak mengambil video pembelajaran untuk keperluan UKIN PPG dalam jabatan BIS 3 di LPTK Santo Yakobus Merauke tahun pelajaran 2025-2026. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Luar biasa. Iya. Baik anak-anak, sudah berdoa? Saya minta satu orang menyertai kita dalam doa. Mari kita semua berdiri. Anak kita untuk berdoa. Sama-sama melihat Allah. Silakan duduk. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ego, Juwen, Alul, Amul, Namal, Namput, Oan, Tato, Bagul. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Ibu yang akan menyanyi komando. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menguraikan 10 perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pada materi, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kamu pernah mendengar tentang 10 perintah Allah? Kalau 10 perintah Allah itu, perintahnya ada berapa? Oke, namanya saja 10 perintah Allah ya. Berarti perintahnya ada 10. Sekarang Ibu mau tanya. Coba kalian sebutkan perintah Allah yang keempat. Yuri. Hormatilah ibu bapamu. Ya, siapa lagi? Sekarang Ibu mau bertanya. Kalian pernah dengar kata aturan? Baik, apa yang dimaksud dengan aturan? Indah. Aturan adalah tata cara yang mengatur tingkah laku manusia. Siapa lagi? Fania. Aturan adalah tingkah laku Bu. Siapa lagi? Tirsa. Tata cara Bu. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk semua. Ya, baik. Yang terjadi jika
dengan orang tua. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah kalau pulang sekolah kita harus bermain di jalan? Hah? Kalau pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah masing-masing. Pertanyaan berikut, apa yang kalian lakukan pada malam hari di rumah sebagai seorang pelajar? Diva, Mengerjakan PR, Bu. mengerjakan PR. Siapa lagi? Rista, membaca. Contoh atau sebutkan beberapa contoh peraturan yang ada di sekolah. Contoh peraturan yang ada di sekolah. Saya, Bu. Diva, Jangan membuang sampah sembarangan. jangan membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Angel, Tidak menyuntik pada saat ujian. tidak. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan terkait dengan peraturan yang ada di rumah dan di sekolah secara terperinci. Peraturan di rumah dan di sekolah. Kita lihat yang pertama tentang pengertian peraturan. Peraturan adalah serangkaian ketentuan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku dan tata cara dalam kehidupan suatu kelompok. Baik di rumah itu menyangkut keluarga maupun di sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Kita lihat yang poin B tentang peraturan di rumah. Peraturan di rumah berfungsi sebagai membangun kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan keharmonisan dalam keluarga. Berikut ada beberapa contoh-contoh peraturan yang ada di rumah. Tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, merapikan tempat tidur sebelum tidur. Lalu yang kedua, membersihkan kamar sendiri. Yang ketiga, mencuci piring sendiri setelah makan. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah bersama-sama. Lalu kita lihat waktu dan kebiasaannya. Menepati waktu makan bersama keluarga. Yang kedua, mematuhi jam makan malam atau batas waktu bermain. Yang ketiga, meminta izin kepada orang tua sebelum pergi. Yang berikut, membatasi waktu menonton televisi atau menggunakan handphone. Lalu yang berikut, sikap dan sopan santun. Yang pertama, berbicara dengan sopan kepada orang tua ataupun dengan saudara. Yang berikut, menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Mengucapkan kata tolong atau kata maaf.
tidak menyontek saat ujian atau pada saat ulangan. Lalu kita lihat yang berikut sikap dan interaksi. Yang pertama, menghormati guru. Selain menghormati guru, menghormati staf atau rekan. Yang berikut, menghormati teman sekolah. Lalu menjaga ketertiban dan kebersihan kelas serta lingkungan sekolah. Tidak melakukan perundingan atau bullying atau kekerasan. Bertanggung jawab atas barang milik sendiri dan milik sekolah. Nah, tujuan peraturan di sekolah adalah menjamin kelancaran proses belajar mengajar, melatih kedisiplinan dan sikap menghargai orang lain, membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Baik, sekarang kita akan membaca atau membuka sebuah teks kitab suci di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Ada bawaan kitab semua? Ada bawaan kitab? Ada. Sekarang coba kita buka di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Sudah buka semua? Sudah buka semua? Baik, sekarang Ibu akan membacakan teks tersebut dan dengarkan baik-baik sambil perhatikan di Alkitab masing-masing. Coba kita buka di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Sebab itulah
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dia punyai sesamamu. Ceritanya sekian. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Ya, sekarang Ibu sudah siapkan SKPD untuk kalian kerjakan di setiap kelompok. Waktu mengerjakan 5 menit. Kita akan mempresentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1. Halo teman-teman. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jawabannya adalah perintah 1 sampai 3. Nomor 2. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jawabannya adalah perintah 4 sampai 10. Nomor 3. Tuliskan 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci di atas. 10 perintah Allah. Aku Allah Tuhanmu. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesama. 9. Jangan mengingini istri sesama. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ya, baik, tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan yang kelompok 2. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jawabannya perintah 1 dan 3. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jawaban perintah 4 dan 10. Tuliskan 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci di atas. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh.
1-3. 2. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jawabannya adalah perintah ke-4-10. Tuliskanlah 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci di atas. 10 perintah Allah. Aku Allah Tuhan. 1. Jangan menyembah berhala, berbakti kepada saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan mengingin istri sesama. 10. Jangan mengingin milik sesama manusia secara tak adil. Ya, tepuk tangan. Ke kelompok 4. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Temukanlah firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jawabannya perintah 1 dan 3. 2. Temukanlah firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jawabannya perintah 4-10. 3. Tulislah 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci di atas. 10 perintah Allah. Aku Allah Tuhan. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhanmu Allah dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesama. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih atas hasil presentasi kerja kelompok kalian. Baik, sebagaimana pada teks kitab suci di kitab Keluaran bab 20 ayat 2, rumusan 10 perintah Allah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. Perintah Allah yang ke-1, kedua, ketiga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan perintah ke-4 sampai dengan 10 mengatur hubungan antara manusia. Sepuluh perintah Allah disampaikan kepada umat Israel, bukan untuk membebani atau membuat mereka tidak bebas. Sebagaimana pada kitab Keluaran bab 20 ayat 2, Tuhan menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah pembebas yang memberi peraturan sebagai bukti bahwa Allah mencintai umatnya. Sebagai umat beriman, kita pun melaksanakan 10 perintah Allah bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk ketaatan cinta kepada Allah yang selalu mencintai kita umatnya. Dalam tradisi Gereja Katolik, rumusan 10 perintah Allah mengalami perubahan urutan serta rumusannya. Firman
Berdiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk